mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari beberapa ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dengan doa. Al-Fatihah. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi thumma ila wahhabaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ساداتنا أبي بكر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح أزواج رسول الله وأشرف المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى عائشة الرضوى فاطمة الزهراء وولدنا الحسن وسيد المؤمنين الجميع وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والمخالدين في الدين وإلى أرواح العلماء العاملين والقضاة والمنصفين وأئمة الحديث والسائر السنة والمفسرين وسادتنا صوفية المهديين ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله تعالى وسيدنا أستاذ العظيم والحفيظ المقدم محمد بن علي المعلمي خصوصا الجامع الكبير وغير الرحمن بن عباس والشيخ علي بن أبي بكر السكر ثم إلى روح زينب بن عباس على أبي بكر بن الخطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح زينب بن الإرشاد وسليمان الأبيبات وعبد الله بن علي الجداد وشيخ القادر الجلالي ومحمد بغربي ومحمد وإلى حضرة سيدنا أبي عبد الرحمن بن أحمد بن السكر وتيجي وجميع زميل وتيجي المتبرد بالسبع وثم إلى حضرة المؤلف الأخير الدينية السيد عبد الرحمن بن سكر بن حسين السكر وأصحابه وأخوانه الله يغفرهم ويرحمهم ويريد الجنة في الجنة ويجب علينا بركاتهم وأسرارهم وأكوانهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وآبائنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومعلمنا وشيخنا الدين دار والدينا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Buka kitabnya halaman 4. Sekarang ma'awal Islam ya. Kita baca dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwal Islamu? Ma huwal Islamu? Al-Islamu huwa Al-Islamu huwa ittiba'u ma ja'a ittiba'u ma ja'a Sayyiduna Muhammadun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajtinabu ma naha anhu wa hadza ma huwal imanu al-imanu huwa an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Ma huwal ihsanu? Al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumih wa bi qulbid darin amin radhiyallahu anhum wa bi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma huwal islamu? Apa itu Islam? Al-Islamu huwa, Islam itu ialah ittiba'u ma ja'a sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikut apa yang datang dibawa oleh pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wajtinabu ma naha anhu wa hadzara, dan menjauhkan apa yang dilarang dan yang diancam. Jadi kalau kita lihat kalimat Islam, kita bahas kalimat dulu sedikit. Islam ini bentuk ketiga, ya. Dalam tata bahasa itu kalau bahasa Arab ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Di bahasa Inggris ada past tense, ada present tense, ada participle. Ya. Ya kan? Ini participle, bentuk ketiga Islam. Bentuk pertamanya, bentuk past tense-nya aslama. Present tense-nya yuslimu. Aslama, yuslimu, Islam. Bentuk ketiga. Kemudian kalimat muslim, muslim itu bentuk keempat. Muslim. Jadi kalau aslama, yuslimu, arti aslama menerima, ya. Kalau muslim orangnya, kalau bentuk keempat itu mengandung arti pelaku, jadi orang yang menerima. Di sini Islam yang dimaksud dalam ilmu tauhid yaitu ittiba'u ma ja'a sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mengikut, ya, apa yang dibawa atau yang datang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, menerima, mengikuti, menerima. Sekarang kan Nabi nggak ada. Nabi 14 abad yang lalu Rasulullah adanya. Dari mana kita tahu tentang Islam? Hah? Yang berjasa para ulama. Kita kenal Islam saat ini, ya, berkat jasa para ulama. Makanya ulama nggak bisa disampingkan, mereka nggak bisa kita anggap remeh para ulama, karena yang membimbing setelah Nabi nggak ada, para ulama peran. Makanya Rasulullah menyatakan dalam hadis al ulama'u warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Nabi nggak wariskan harta, tapi beliau mewariskan ilmu, agama. Nah, kepada siapa yang diwariskan? Pada generasi penerus. Yang lalu sudah dijelaskan tentang peran para ulama, yang sedikit disinggung. Kalau di masa Rasulullah, umat dapat bimbingan langsung dari beliau. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan terpecahkan oleh beliau, ya, oleh Rasulullah. Sedikit karena keluar dari masalah. Kemarin ada nggak yang hadir
pameran tentang peninggalan Rasulullah? Siapa hadir? Hah? Yang hadir? Tapi dengar kabar ya? Ada. Iya terakhir. Terakhir. Iya, ada buku. Pameran peninggalan Rasulullah, sorban beliau, imamah asli punya beliau. Di situ tuh di Pinang Ranti, di Masjid Al Abror. Itu yang ada kemarin di situ 10 item sorban atau imamah. Imamah ini sorban yang dililit kepala atau imamah. Kalau sorban yang di sini disebut rida, beda ya. Ini imamah beliau. Asli punya beliau Rasulullah. Yang kedua, trompa. Apa trompa? Sendal. Asli. Sendal Rasulullah. Itu dibawa dari Istanbul, Turki, museum. Dulu kan Saudi menjadi dikuasai Turki. Turki Utsmani, masih wilayah Turki Utsmani. Merdeka tahun 1924. Saudi. Yang merdeka pertama adalah Madinah. Mekah belum, Madinah dulu. Lepas dari Turki. Ya. Terus 1924 sejarahnya. Setelah itu baru 29 kalau nggak salah itu baru Mekah dikuasai oleh Abdul Aziz pendiri Saudi. Disokong sama Inggris, jadi pecah tuh. Tadinya masih Turki Utsmani. Nah, Turki sendiri akhirnya berdiri dalam bentuk negara sekuler. Pendirinya perubahnya yang berubah. Yang tadi kan Islami, khalifahan. 1924 pecah Turki. Nah, itu termasuk Saudi dan negara wilayah lainnya. Turki menjadi negara sekuler di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Dia ini yang merubah tatanan yang Islami menjadi sekulerisme saat itu. Makanya dia meninggalnya nggak diterima bumi. Sejarahnya ada ya. Mustafa Kemal itu orang yang otoriter dan dia meninggalnya bumi nggak mau terima. Saking nggak mau terima bumi itu ditaruh di mana aja itu keluar, ditolak bumi sampai akhirnya ditaruh di gunung sama batu-batu gunung. Baunya itu sekampung kebauan jasad ini. Sampai akhirnya ditaruh di museum juga dari wilayah itu sampai sekarang. Itu orang kalau lewat situ pasti tetap saking baunya tuh. Allah hinakan matinya deh. Ini sejarah Turki. Dan kalau yang pernah ke Turki, siapa pernah ke Turki? Belum ya? Pengen ke Turki? Pengen? Nah, nanti sih pengen doangan. Enggak, kalau pengen rame-rame gitu ke sono. Iya. Kalau pengen ke sono. Umroh dulu baru ke Turki gitu. Lihat museum di Turki. Jadi itu peninggalan Rasulullah semua dibawa ke Turki. Di Istanbul sekarang museum. Nah, ini dibawa kemari. Ada beberapa item karena Anies mau bangun museum terbesar di Asia ya, yang akan dibangun di Ancol. Museum Museum apa namanya? Museum Rasulullah. Makanya di sini nih kemarin pameran 2 hari ada rambut Nabi, asli rambut Nabi. Ada rompa Nabi. Ada apa lagi tadi? Sorban, imamah Nabi. Ya. Kemudian ada girbah. Girbah itu tempat penampung air Nabi. Girbah dari kulit. Ada Nabi. Telapak kaki Nabi. Telapaknya ada. Terus ada apa lagi? Tongkat. Asli punya beliau semua. Cuma satu pedang Zulfikar
yang dipegang sama Ali bin Abi Thalib masih ada di Turki, di Istanbul. Kalau yang kemarin punya Khalid bin Walid. Sayang itu nggak datang pada sama, ada juga telat. Ada pikir beberapa hari. Oh, cuma 2 hari. Minggu Senin. Sabtu Minggu atau Minggu Senin? Minggu Senin kan? Minggu Senin waktu itu. Beli Allah sayang banget. Semua pada kayak ulama abad pada datang. Iya. 100 tiketnya masuk 100. Kalau mudah-mudahan nanti kalau dengar lagi lihat. Kita kepengen lihat Nabi. Jadi kalau kita lihat peninggalan beliau itu banyak. Oh, darah Nabi, darah bekam Nabi. Nabi kan bekam. Itu darahnya masih di situ. Udah beku sih, ditampung darah Nabi. Sedikit cerita ya. Ini Nabi itu fisiknya suci ya. Beda dengan manusia biasa. Tapi pernah Nabi kan sering juga dibekam gitu. Bekamnya itu darah bekamnya bukan yang ini ya. Sahabat suruh buang. Dikagak buang, itu ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Mana pernah baca itu Sunan Abi Daud? Ini sahabat hadis ke-155 yang ada baca. Sahabat bukan yang buang, kita enggak, diminum sahabat. Saking cintanya sama Nabi, darah bekam Nabi kasih diminum sebenarnya. Begitu lapor ke Nabi, sebelum dia lapor, ya, Nabi bersenyum, tahu Nabi. Udah ya Rasul. Insya Allah, jasadmu tidak akan pernah tersentuh api neraka selama bagian tubuhku ada dalam dirimu. Itu mana? Ternyata bukan cuma darah bekam yang diminum seorang sama sahabat Nabi. Ya, dalam kitab-kitab hadis penjelasan, Nabi pernah buang air kecil pun ditampung mau dibuang gitu, diminum sama sahabat. Kencing Nabi diminum, luar biasa. Sekarang yang ada kemarin itu ada rambut, ada darah bekam Nabi. Kita melihat itu aja kebayang gimana Rasulullah waktu masih ada. Kalau punya duit, kalau bisa beli buku namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Itu sifat-sifat Nabi. Syama'il itu sifat, ya, sifat-sifat Nabi Muhammad. Bukunya cuma 30.000. Kalau mau mimpi ketemu Nabi dalam mimpi kita, dalam diri kita, baca itu, bayangin. Ya. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Itu tentang sifat-sifat Nabi semua. Mulai dari fisik Nabi, ya, sampai perilaku Nabi, sampai semua alat-alat yang Nabi miliki, semua di situ ada dijelaskan dalam hadis itu. Pengarangnya Imam Suyuti. Makanya dia anaknya namanya Suyuti, Imam Suyuti. Oh, Pak Yani, anaknya Imam Suyuti, bagus banget. Ada nggak sih? Ada nggak? Imam Ahmad Asyuti namanya. Dia saking kepengen kayak Imam Suyuti. Gak hadir ya? Wah, oh iya, Citayam rumahnya bener. Lupa. Rumahnya Citayam. Gak menikah. Itu beliau yang susun tuh kitab itu. Kalau bisa sempetin, sisihin itu cuma 30.000 harga di toko kitab Iqra Condet. Di situ ada tentang fisik Nabi, sifat-sifat Nabi, perilaku Nabi, semua gaya hidup Nabi dalam semua pokoknya diceritain situ. Kita bisa kebayang tuh gimana Rasulullah. Makanya nggak heran kalau ada orang kadang-kadang suka mimpi bertemu Rasulullah. Benar. Kata Nabi, ini Nabi jamin, ya. Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani fil yaqsah. Fa inna syaitan la yatamassalu bi.
Kalau ada orang bermimpi bertemu aku dalam mimpinya itulah aku. Sama seperti dia bertemu saat dalam keadaan jaga, dalam keadaan nggak tidur gitu apa? Dalam keadaan nggak tidur. Sama. Karena setan nggak bisa menyerupai diriku. Jadi kalau ada orang bermimpi bertemu aku, itu aku, kata Nabi. Orang semua mendambakan bertemu Rasulullah. Pengen nggak kira-kira? Sholawat yang banyak, baca sholawat yang banyak. Insya Allah kita baca bayangin Rasulullah. Insya Allah. Kalau kita masuk surga, beliau mau perjuangin. Ya. Manusia masuk surga, Rasulullah yang perjuangkan kita. Tentu kita rindu, kangen sama Rasulullah. Pengen ketemu. Kalau mau ketemu, sholawat biar banyak. Baca itu kita, insyaallah. Ya, kembali ke masalah kita tadi tentang Islam. Rasulullah, Allah beri tugas sebagai Rasul terakhir. Yang lalu sudah dibahas, Islam ini bukan ada di masa Rasulullah aja, tapi sebelum beliau lahir, agama ini udah ada. Yang lalu Anda pernah jelasin, Nabi Adam pun Nabi Adam, ya. Agamanya apa? Agama tauhid. Agamanya mentauhidkan Allah. Di Islam mentauhidkan Allah. Semua nabi-nabi mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai Nabi Muhammad sama akidahnya. Termasuk Nabi Isa sama akidahnya dengan kita. Ya. Jadi kalau yang kemarin saya jelaskan, kalau ada orang saat ini mengaku sebagai pengikut Nabi sebelum Nabi Muhammad, nggak bisa diterima. Ya. Keberadaan para nabi kita wajib yakini karena bagian dari rukun iman. Percaya, beriman kepada para nabi dan rasul bagian dari rukun iman. Tetapi saat ini kita sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk dunia, rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus untuk wilayah tertentu, Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Karena itu seluruh dunia wajib beriman kepada Nabi Muhammad, wajib. Lepaskan dia sebagai umat Nabi sebelumnya. Jangankan dia sebagai umat, Nabi kalau masih ada sekarang, ya yang lalu keterangan lalu nih. Nabi pun kalau ada sekarang, Nabi Ibrahim, kayak Nabi Isa, kayak Nabi Musa, kayak masih ada sekarang, lepas status kenabiannya menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad. Wajib beriman dan percaya pada Nabi Muhammad. Tetapi nabi-nabi sebelumnya sudah beriman dan percaya sebelum Nabi lahir pun sudah dijelaskan dalam kitab-kitabnya, baik Taurat, Zabur, Injil, udah ada keterangan. Makanya mereka sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka udah beriman duluan. Seandainya mereka masih ada Nabi lahir, ya statusnya nggak Nabi lagi, gitu. Tapi sebagai umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad Nabi terakhir yang diutus untuk seluruh dunia, alam. Kalau kemarin gambarannya tentang presiden, ya sekarang yang berkuasa siapa? Jokowi. Jangankan pengikut presiden sebelumnya ini sekarang sebagai rakyat, gitu. Nggak ada yang mengaku, oh saya masih presiden. Nah, sebagai rakyat biasa statusnya. Kenapa? Lepas jabatannya. Ya, paham maksudnya? Nabi-nabi pun begitu. Nabi-nabi diutus untuk umat Nabi sebelumnya. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus untuk dunia, lepaskan kenabiannya kalau masih ada saat ini. Menjadi umat Nabi Muhammad. Dan harus menerima apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ikuti dan menerima. Sekarang di sini kalau kita lihat ittiba'u ma ja'a sayyidina Muhammadun, ya, ittiba' arti mengikut apa yang dibawa, ya, yang datang
dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa agama, ikuti, terima dan ikuti, itulah Islam. Orang yang menerima tentang Islam disebut Muslim, ya. Orang yang menerima tentang Islam disebut Muslim. Menerima agama Islam Muslim. Dia nggak mau menerima ingkar. Ingkar bahasa Arabnya kafir. Makanya kita bingung juga kalau ada orang kafir nggak mau disebut kafir. Bingung nggak? Di Al-Quran dijelaskan kafir semuanya. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Allah yang nyebut kafir. Kenapa? Mereka yang ingkar terhadap Islam, yang nggak mau menerima terhadap Islam, kafir namanya. Kan Allah yang bilang di Al-Quran. Ya ayyuhal. Kalau disuruh rubah kafir menjadi non-muslim, nanti berubah situnya. Ya ayyuhan non-muslim, nggak ada. Hah? Nggak bisa mau berubah gitu. Allah yang nyebut langsung. Orang yang nggak menerima Islam, orang yang mengingkari tentang Islam, kafir namanya gitu. Ya. Siapapun itu yang hidup di zaman Nabi Muhammad, beliau bawa Islam harus diterima. Gak terkecuali. Gak terkecuali. Semua. Sekarang yang menjadi permasalahan kita, Nabi Muhammad 14 abad yang lalu keberadaan beliau. Beliau udah wafat, nggak ada. Siapa ini yang menyampaikan risalah beliau setelah beliau nggak ada? Siapa? Para sahabat. Para sahabat yang menyampaikan. Sahabatlah yang mendengar langsung pendidikan dari Nabi. Makanya sahabat-sahabat hafal Quran 30 juz. Semua 30 juz. Hafal. Kita jangankan 30 juz. Juz 30 kagak hafal. Hah? Ya? Ada nggak yang hafal juz 30? Alhamdulillah pernah hafal. Kami 30 juz. Juz 30 kagak hafal gitu. Para sahabat hafal semua. Bukan cuma Al-Quran 30 juz, tapi hadis Nabi. Jadi kalau ditanya tauhidnya para sahabat, tauhid yang dianut oleh Rasulullah, tauhid yang dianut oleh generasi sesudah sahabat siapa? Tabi'in. Ingat generasi pertama Rasulullah, generasi Rasulullah yang Rasulullah katakan dalam hadis, khairul qurun qarni, tsumma yalihim, tsumma yalihim. Kemudian generasi sudahku, yaitu generasi sahabat, dan sesudah generasi sahabat, yaitu tabi'in. Itu generasi terbaik, kata Nabi. Generasi terbaik. Di generasi tabi'in inilah muncul para ulama, muncul para satu di antaranya yang kemarin dijelaskan, Imam Abu Hanifah di antaranya itu. Beliau tokoh fikih pertama, Imam Abu Hanifah, yang lahir tahun 80 Hijriah. Ya. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, Imam Abu Hanifah, dan belajar langsung kepada para sahabat. Belajar langsung kepada para sahabat. Jadi kita bisa bayangin kalau Imam Abu Hanifah yang menjadi pencetus ilmu fikih, kemudian beliau tuangkan dalam kitab-kitab karya beliau tentang fikih, kemudian diserap lagi oleh murid-muridnya, generasi berikutnya, diantaranya banyak nih. Ada Imam Malik yang lahir tahun 93 Hijriah. Kemudian ada Imam Malik punya murid yang menonjol, Imam Syafi'i. Murid langsung nih. Imam Syafi'i belajar mulai dari sejak umur 10 tahun kepada Imam Malik. Ini Imam Malik juga belajar kepada para sahabat. Ya, sempat belajar kepada para sahabat, bukan cuma belajar kepada tabi'in, tapi para sahabat juga ada yang dia sempat belajar Imam Malik. Berarti kan tahu persis apa yang diperoleh dari para sahabat, mulai dari tauhid, ya, mulai dari masalah tata cara ibadah, tata cara membangun umat, membimbing umat. Ya, apalagi
tata cara beribadah haji, tata cara ibadah-ibadah lainnya, cara-cara bermuamalat, jual beli dan sebagainya. Itu tahu langsung dari para sahabat. Sahabat langsung membelikan Nabi, pendidikan dari Nabi. Secara estafet generasi ini nih Imam Syafi'i, kemudian muncul lagi murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Jadi imam lagi tuh, tokoh-tokoh besar semua nih. Yang lain di bawah itu ya, ini tokoh yang besar semua. Mereka inilah nih yang menjadi pegangan kita. Gak ada perbedaan tauhidnya, fikihnya. Ya beda, kecil-kecil aja. Ya, yang masalah furu itu masalah cabang. Yang prinsip gak ada perbedaan. Kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan manusia, berkembanglah terus tuh, muncullah tuh tokoh-tokoh banyak, tokoh-tokoh muncul sampai sekarang nih. Kalau sekarang tokoh-tokoh sekarang yang muncul menyalahkan ulama-ulama dulu, kira-kira benar nggak? Nggak benar. Nggak benar. Orang sekarang hidup di zaman akhir yang ilmunya tentunya nggak lebih banyak dari ilmu yang dimiliki oleh para tokoh dulu. Nabi bilang ilmu semakin lama semakin berkurang dengan diangkatnya para ulama, wafatnya para ulama. Nah, generasi berikutnya makin kurang ilmu yang mereka peroleh. Sekarang nyalakan orang-orang dulu, malu, ya boleh dibilang malu. Gitu. Ilmu kita berapa sih banyaknya? Kalau ulama dulu disalahin, yang ada lagi yang menyalahkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang Nabi pernah katakan pada kakeknya beliau. Kakeknya beliau nih Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu Abu Musa Al-Asy'ari. Di zaman khalifah kedua Umar bin Khattab, Abu Musa Al-Asy'ari yang Nabi pernah bicarain ini orang. Ya. Ini Abu Musa pernah menjabat gubernur di Irak, di Basrah, Irak. Waktu khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua. Nabi udah gak ada. Tetapi beliau tokoh besar. Nabi pernah katakan nanti akan lahir dari turunanmu yang memperjuangkan tentang akidah yang benar. Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita pelajari ini mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita pelajari. Tapi banyak menolak. Banyak mengatakan Abu Hasan Al-Asy'ari ini termasuk aliran sesat. Jangan begitu sama Wahabi. Kan di YouTube luar biasa itu. Makanya hati-hati, kita harus selektif sekali ya membuka di media. Ini dianggap sesat, dianggap tokoh tauhid yang menyimpang katanya. Beliau ini sebelum adanya Rasulullah udah ngomong sama bapaknya, kakek moyangnya, Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Termasuk salah satu tokoh yang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya Abu Hasan Al-Asy'ari, Mansur Al-Maturidi. Gitu. Kalau fikihnya kita ke mazhab Syafi'i, tasawufnya ke Imam Ghazali gitu ya. Kemarin udah singgung ini. Nah, cuma yang jadi masalah dalam kitab yang kita baca tadi, kita kan di sini yang namanya Islam itu adalah menerima, mengikuti dan menerima. Sementara Nabi ini udah gak ada 14 tahun lalu. Dari mana kita bisa menerima? Dari mana kita bisa tahu tentang Islam? Ulama yang bawa. Pelajari kitab-kitab ulama. Ini salah satu di antara kitab-kitab para ulama ya. Jadi, ya kitab-kitab putih itu kitab-kitab para ulama. Jadi ngaji jangan di YouTube. Walaupun di YouTube juga banyak benar. Banyak benar para habaib, para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah banyak. Tapi kalau kita nggak paham, kita nggak bisa bedain mana yang benar mana yang enggak. Kata Nabi kan di akhir zaman umatku pecah 73 golongan, cuma satu yang selamat.
Yang as-sawalul azam itu adalah yang satu. Satu siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, menurut versi Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi ini yang mempertahankan dan mencetuskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tapi mereka di luar itu pun ada mengaku Ahlussunnah wal Jamaah itu kami, gitu. Ya silakan. Dirinya mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah silakan aja. Tapi kita udah ada ketentuan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah, nah sekarang ini yang kita peroleh melalui dari para ulamanya, ya kita terima, itulah Islam. Orang yang menerima tentang Islam adalah Muslim. Juga wajibnahu ma nahaa anhu wa hadza, menjauhkan apa yang dilarang. Apa yang Rasulullah larang apa? Jauhkan. Islam tidak cuma hanya menerima tentang Islam, tetapi konsekuensinya adalah apa yang ada di dalam Islam kita harus terima dan jalankan. Kewajiban jalankan, larangan jauhkan. Kan gitu. Itu satu konsekuensi seorang yang menerima tentang Islam. Wazar dan juga ancaman-ancaman yang Allah ancam apa? Yang dilarang. Ingat, ya, minuman keras ancamannya ini, dosanya besar. Termasuk minuman keras tuh, narkoba termasuk tuh. Karena di dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ada narkoba, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Tetapi ulama melihat ini yang membuat hilang akal itu apa? Itu masuk kategori itu gitu. Ya. Minuman keras orang kalau minum akalnya hilang nggak? Hilang. Hilang akal, kayak orang gila. Di jalan aja juga maju selangkah, mundur 5 langkah. Coba orang habis minum keras botol, jalan kagak bener. Matahari aja juga dilihat bulan dibilang. Iya. Jadi sempoyongan jalan. Itu orang. Nah sekarang narkoba sama nggak? Hilang nggak akalnya? Hilang juga. Terjadi euforia, rasa senang, tapi hilang akalnya, nggak normal. Orang kalau kebanyakan itu nggak normal akalnya. Nah sementara agama datang ini menjaga, memelihara akal. Dengan aturan-aturan ini, kenapa dilarang minuman, kenapa dilarang judi? Untuk menjaga ini dulu deh, akal. Orang kalau udah kena yang merusak akal, ya, udah, dia udah kayak hewan. Dulu ada cerita di dalam kitab Durratun Nasir dijelaskan tentang seorang ulama yang bernama Barsiso. Mungkin pernah dengar kita. Barsiso itu seorang ulama